Selamat sore semuanya. Halo. Selamat tahun baru buat mereka yang baru ketemu tahun ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Luar biasa. Senang sekali, saudara. Waktu yang berjalan semakin menuntun kita kepada apa yang menjadi kerinduan hati kita sebagai domba-domba Kristus. Kita memilih tema di dalam perkenanan Tuhan. Tema pelayanan 2023, Tuhan adalah gembalaku. The Lord is my shepherd. Dan kita melihat itu dari pembacaan kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai yang ke-6. Sudah ada begitu banyak versi tentang lagu ini, dan tadi saya baru dengar juga versi yang tadi, saudara ya. Tuhan baik, Tuhan adalah gembalaku. Dan saya katakan beberapa waktu yang lalu bahwa ketika kita memiliki tema pelayanan 2022 mengucap syukurlah dalam segala hal, maka itu telah menjadi kekuatan dan energi buat kita. Kemudian kita bisa akhirnya melalui tahun 2022, tetapi ucapan syukur itu tidak berhenti di akhir tahun 2022. Ucapan syukur harus menjadi bagian dari DNA pelayanan kita. Untuk masuk di 2023, kita tetap menjadi domba-domba yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Amin, saudara? Halo, amin? Puji Tuhan, haleluya. Saudara, saya senang kita hari ini akan membaca keseluruhan dari kitab Mazmur. Maksud saya pasal 23, saudara. Mazmur pasal yang ke-23, kita akan membaca bersama-sama keseluruhan pasal ini supaya kita bisa mengerti, dan saya berharap kita membaca pasal ini karena kita membutuhkan penggembalaan Kristus. Kita membutuhkan Tuhan. Penulis kitab Mazmur pasal 23 adalah seorang yang bernama Daud, dan dia adalah seorang gembala juga. Dia tahu bagaimana lika-liku kehidupan sebagai seorang gembala. Dia tahu bagaimana berjuang sebagai seorang gembala. Dia tahu bagaimana bertanggung jawab sebagai seorang gembala. Dia tahu bagaimana hatinya terhadap domba-dombanya. Dan dia tetap berkata, Tuhan adalah gembalaku. Artinya, dia pun membutuhkan penggembalaan Kristus. Dia pun membutuhkan penggembalaan Kristus. Saya sudah sempat mengatakan minggu yang lalu bahwa kita di dalam pelayanan, kita memiliki jabatan pelayanan. Ada 5 jabatan pelayanan, saudara ya. Nabi, penginjil, rasul, gembala, dan guru. Itu 5 jabatan pelayanan. Dan itu adalah panggilan yang khusus pada masing-masing jabatan ini. Ya. Dan kepada jabatan penggembalaan diletakkan karunia itu juga sebagai karunia kepemimpinan. Dan di dalam jawatan itu hanya ada kepada gembala. Bahkan saya sudah katakan bahwa jawatan itulah jawatan dalam panggilan kepercayaan Tuhan. Ya. Gembala adalah seorang leader, tapi tidak semua leader adalah gembala. Tidak semua leader dipanggil untuk bisa menjadi gembala. Sehebat-hebatnya seorang leader, belum tentu dia bisa menjadi gembala. Ya, kenapa? Karena itu adalah sebuah jawatan, ya, di mana seluruh totalitas kehidupannya itu diletakkan di dalam jawatan itu, ya, di dalam jawatan itu. Oke. Tuhan adalah gembalaku. Artinya kita semua membutuhkan Tuhan sebagai gembala. Semua kita yang ada di sini, saya percaya kita membutuhkan penggembalaan Kristus, bukan? Kita sadar bahwa jika Tuhan yang menjadi gembala buat kita, maka tahun 2023 akan menjadi padang rumput yang hijau, akan menjadi sumber mata air yang dapat menyegarkan, akan menjadi perjalanan yang memberikan kita ketenangan, ya, dan semua kekayaan pengalaman di dalam penggembalaan Kristus. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, natur dari gembala adalah memimpin domba-dombanya, ya, leading, guidance. Itu natur dari gembala.
Dan mari saudara kita buka di dalam Mazmur pasal 23, saya rindu sebelum saya lebih jauh, kita baca bersama-sama. Saya harap Anda membaca, kita membaca karena kita butuh penggembalaan Kristus. Ya, kita butuh Tuhan sebagai gembala. Kita baca bersama-sama, terserah saudara membaca versi Inggrisnya atau versi Indonesianya. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai gembala yang tahu persis apa yang harus dia lakukan untuk domba-dombanya, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Dia menyadari bahwa hanya Tuhan yang bisa membawanya kepada pengalaman di dalam penggembalaan Kristus. Hanya Tuhan. Kita sudah bicara sedikit minggu yang lalu, bahwa natur dari gembala adalah memimpin, menuntun, leading, guidance. Itu natur dari gembala. Natur dari domba adalah mengikuti gembalanya. Itu naturnya. Alkitab mencatat 200 lebih ayat tentang domba. Di waktu yang sama di ayat-ayat tersebut, Tuhan menjelaskan bagaimana orang percaya, bagaimana umat Tuhan adalah domba. Jadi Tuhan adalah gembala dan orang percaya atau umat Tuhan disebut sebagai domba. Ada kurang lebih 200 ayat. Kenapa Tuhan tidak menempatkan kita seperti singa yang kuat, elang yang bisa terbang tinggi, dan binatang-binatang cerdik lainnya? Kenapa Tuhan tidak mencatat atau menempatkan kita seperti hewan-hewan itu? Sementara domba adalah hewan yang tidak secerdas binatang yang lain. Domba adalah yang paling menonjol dari domba. Dia tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Yang paling menonjol dari domba, dia tidak tahu jalan pulang bahkan. Itu domba. Dan hal yang menonjol dalam kehidupan domba adalah domba mudah tersesat. Mudah tersesat. Dia memiliki jarak pandang yang paling pendek dibandingkan hewan-hewan yang lain. Makanya saudara, di dalam firman Allah di dalam Amsal pasal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Tuhan menempatkan kita seperti domba. Domba yang tidak memiliki jarak pandang yang jauh. Domba yang mudah sekali tersesat. Sehingga pemazmur atau di dalam kitab Amsal dikatakan jalan yang disangka lurus oleh domba, tapi ujungnya menuju maut. Kenapa? Dia tidak punya cara pandang yang jauh. Ada ayat yang lain dikatakan manusia mengira-ngira jalan, tapi Tuhan yang menentukan. Domba tidak bisa menuntun dirinya sendiri. Ada 3 jenis domba, ada 3 karakter domba. Yang pertama adalah domba yang mengikuti gembalanya. Dan yang kedua, domba yang tersesat. Dan yang ketiga adalah domba yang binasa. Jadi itulah natur kita sebagai orang-orang percaya di hadapan Tuhan dalam penggembalaan Kristus.
Kita mungkin sebagian akan berkata agak tidak nyaman kalau disebut domba. Karena domba bukan hewan yang cerdas seperti hewan-hewan yang lain. Didesain, diciptakan oleh Tuhan menjadi hewan yang sangat bergantung kepada gembala. Itu domba. Tapi di sisi yang lain, desain Tuhan untuk domba juga menjadi sebuah kebanggaan. Bukan sebagai sebuah kelemahan. Karena menjadi hewan yang bisa bergantung sepenuhnya. Dan karena nature itu, maka Tuhan pun sangat memperhatikan domba. Pemazmur berkata, Tuhan sebagai gembala, Ia membaringkan di padang rumput yang hijau, membimbing ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku, menuntun ke jalan yang benar. Pemazmur sadar bahwa hanya Tuhan yang mampu memberikan itu, menuntun domba-dombanya kepada pengalaman itu. Dan bukan sekedar kemampuan dari gembala, tapi itulah hati dari gembala. Itulah hati dari gembala agung kita. Hati dari gembala agung kita dalam menuntun, memimpin, membawa ke padang rumput yang hijau, itu hatinya. Membawa ke air yang tenang yang bisa menyegarkan jiwa. Itu hatinya. Makanya pada bagian yang lain, pemazmur berkata, seperti rusa rindu airmu, sungaimu, demikianlah jiwaku merindukan engkau. Karena kesadaran itu, dalam penggembalaan Kristus. Nah, saudara yang kekasih, domba adalah hewan yang mudah tersesat. Makanya dia hanya bisa menjadi domba yang baik kalau dia mengikuti gembalanya. Dan yang kedua, domba adalah hewan yang paling mudah diterkam oleh binatang buas. Jadi domba menjadi incaran dari binatang buas. Menjadi incaran dari singa, beruang, serigala, dan lain-lainnya. Itu domba. Kenapa? Karena ketidakberdayaannya. Domba itu hanya nyaman kalau dia dekat dengan gembalanya. Domba tidak bisa menuntun dirinya sendiri. Dia sangat bergantung kepada gembalanya. Dia tidak tahu jalan pulang. Dia tidak tahu bahaya yang ada di depannya. Di tahun 2005, di bagian selatan Turki pernah ada satu peristiwa yang sempat disebarkan oleh media massa. Di peternakan domba yang begitu banyak, ada kurang lebih 1.500 domba. Yang digembalakan oleh kelompok gembala tertentu pada waktu pagi. Gembala-gembala meninggalkan domba-domba itu untuk makan pagi. Di tengah kumpulan domba yang besar dan banyak itu, tiba-tiba ada satu domba keluar dari kerumunan. Satu domba yang keluar dari kerumunan, lalu tiba-tiba domba-domba yang lain melihat bahwa mungkin domba yang keluar itu tahu di mana tempat yang terbaik, di mana padang rumput, di mana air yang tenang. Lalu kemudian tiba-tiba domba yang keluar duluan itu, dia melompat ke jurang. Lalu semua domba-domba itu yang mengikuti itu semua lompat ke jurang. Ada 400 sekian, ada 4.000 sekian domba yang kemudian mati di lembah. Para peternak mengalami kerugian hampir $100.000. Karena ulah satu domba, yang lain ngikutin. Domba tidak bisa memimpin, dia tidak bisa melihat bahaya di depannya. Dia hanya bisa aman kalau dia bersama dengan gembalanya. Domba menjadi hewan yang paling mudah diincar. Alkitab mencatat ketika Daud berkata kepada Saul di 1 Samuel 17 ayat 34,
Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanan dan seterusnya, aku akan mengejarnya, menangkap, melepaskan domba, menangkap janggut singa dan membinasakan singa itu. Artinya, ada binatang buas, ada musuh yang mau merampas, menerkam domba-domba. Dan domba yang paling mudah diterkam adalah domba yang keluar dari kerumunan. Domba yang keluar dari kawanan, itu yang paling mudah diterkam. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita membayangkan tahun 2023. Kita membayangkan padang rumput, kita membayangkan ketenangan, kita membayangkan kenyamanan, kita membayangkan keadaan-keadaan yang enak. Orang Israel waktu keluar dari Mesir, 400 lebih tahun mereka menjadi budak. Mereka nggak bebas, mereka menginginkan kebebasan. Lalu kemudian Tuhan membebaskan mereka. Tuhan berkata, aku akan membawa engkau ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu adalah tanah Kanaan. Alkitab mencatat di tanah Kanaan berlimpah air, madu, susu. Bahkan ketika mereka dekat ke tanah Kanaan, para pengintai pulang. Mereka katakan anggurnya the best. Bagus-bagus di tanah Kanaan. Tetapi faktanya di tanah Kanaan juga ada musuh. Ada musuh di sana. 2023, kita membayangkan supaya kita mengalami ketika kita bicara tentang pengembalaan Kristus, kita membayangkan Tuhan 2023 padang rumput yang hijau. Kita membayangkan itu bukan? Tetapi saudara, saya katakan minggu yang lalu, bahwa musuh tidak ingin kita menikmati padang rumput yang hijau. Musuh tidak ingin kita sejahtera, musuh tidak ingin kita sehat, musuh tidak ingin kita selamat. Musuh akan berusaha dengan cara apapun untuk menangkap, menerkam domba-domba. Yesus katakan di Yohanes pasal 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ada musuh yang mau mencuri, mau membunuh, mau membinasakan domba-dombanya dengan segala macam cara. Dengan segala macam cara. Di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang 8, Alkitab mencatat, sadarlah dan berjaga-jagalah, iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi di dalam kerinduan dan keyakinan iman kita, 2023 kita akan berjalan mengalami padang rumput yang hijau. Hati-hati. Ada iblis yang seperti singa, yang mengaum-aum, siap menerkam domba-domba. Dan yang paling mudah diterkam adalah domba yang keluar. Domba yang jauh dari gembalanya. Domba yang jauh dari gembalanya. Jadi domba hanya akan survive jika dia mengikuti gembalanya. Saya mau supaya kita jemaat Tuhan yang di Brisbane, di Gold Coast, mari tahun 2023 kita menjadi domba-domba yang mengikuti penggembalaan Kristus. Kita bersama-sama bersepakat, ayo ikut jalan Tuhan. Ikut-ikutlah Tuhan sekarang. Ikut jalan Tuhan. Jalan dengan Tuhan. Kita harus menjadi domba-domba yang mau ikut, domba-domba yang mau dipimpin, yang mau dituntun. Saya selalu katakan bahwa tidak ada yang dapat melepaskan kita dari tangan Tuhan. Nggak ada. Tidak ada satu keadaan, tidak ada satu orang pun yang dapat melepaskan kita dari tangan Tuhan. Kecuali satu, karena keinginan sendiri. Karena keinginan sendiri. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menjadi domba-domba yang memiliki kerinduan untuk menikmati pengalaman dalam penggembalaan Kristus. Dekat dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Daud aja sebagai gembala yang hebat. Tapi dia sadar bahwa dia tetap butuh Tuhan. Butuh Tuhan.
Jadi siapapun kita, saya berkata kepada saudara, saya pribadi butuh penggembalaan Tuhan. Kita semua membutuhkan penggembalaan Kristus. Hanya Tuhan yang disebut gembala yang baik. Enggak ada yang lain. Gembala dalam jabatannya pun masih banyak kekurangan dan kelemahan. Sebab hanya Tuhan gembala yang baik. Hanya Tuhan gembala yang sempurna. Hanya Tuhan gembala yang agung. Saudara, persoalan yang paling umum yang terjadi kepada domba-domba adalah ada domba yang suka keluar dari kerumunan. Domba yang suka keluar dari kerumunan. Dia mencari tempat yang nyaman untuk dirinya sendiri. Dan saudara, tahukah kita bahwa ada domba-domba yang memang keluar dari kerumunan, sengaja jauh dari gembala, mencari ketenangan sendiri. Dalam kasus-kasus ini saudara, domba yang sangat terbatas itu, semua domba dia harus hati-hati ketika dia mau lay down, ketika dia mau tidur, dia harus hati-hati meletakkan badannya, tidak sembarangan. Seekor domba pada waktu dia mau tidur, dia harus benar-benar tepat memposisikan dirinya untuk dia bisa beristirahat dengan baik. Harus dalam posisi dan kemiringan tertentu. Kenapa? Sebab domba itu kalau dia meletakkan diri, memposisikan dirinya tidak tepat, maka dia akan terbalik. Dan dia akan menjadi domba yang kakinya, hewan domba kakinya pendek. Sangat sulit untuk domba itu berbalik sendiri. Dan pada waktu posisi domba itu terbalik, maka di dalam perutnya akan create gas. Dan gas itu akan menghalangi pernapasan dari domba itu. Dan kalau domba itu tidak ditolong, domba itu akan mati. Dan satu-satunya yang bisa menolong domba itu ketika dia terbalik, kakinya di atas, hanya gembala, nggak ada yang lain. Betapa terbatasnya kehidupan domba. Dan itu adalah panggilan buat kita untuk bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita perhatikan dalam pembacaan ayat 1, ayat 2, ayat 3. Kita membayangkan keadaan yang enak, bukan ayat 1, wow, ayat 2, wow, ayat 3, wow. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Ingat, natur dari gembala memimpin, menuntun, menggembalakan. Tiba-tiba pada ayat yang keempat ada perubahan yang sangat ekstrim di sana. Ayat pertama, kedua, ketiga bicara padang rumput yang hijau, air yang tenang, Tuhan yang menyegarkan jiwa. Tiba-tiba ayat yang keempat dia berubah, ada perubahan yang ekstrim di situ. Tiba-tiba dalam ketenangan, kenyamanan, kesejahteraan, diberkati, sukses, berhasil. Tiba-tiba ayat yang keempat dikatakan domba-domba turun ke lembah. Domba-domba tiba-tiba dituntun, ingat. Dituntun, dipimpin, digembalakan oleh gembala ke lembah kekelaman. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gada dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Pada waktu mulai panas, maka gembala akan menuntun domba-domba ke lembah. Pada waktu mulai kepanasan, domba-domba harus dituntun ke lembah. Dan itu adalah pengalaman yang paling tidak disukai oleh domba-domba. Kenapa? Karena di lembah itu dingin. Di lembah itu gelap. Lembah bicara titik stres, depresi. Bicara juga tentang titik rendah. Makanya domba-domba paling gak suka. Tapi ingat, gembala yang bawa mereka ke lembah.
Gembala yang bawa mereka ke lembah. Jadi ketika kita bicara Tuhan adalah gembala yang baik, maka ada konsekuensi dalam perjalanan mengikuti pengembalaan Kristus. Ada lembah-lembah yang terkenal di dunia ini. Di Australia, di mana saja ada yang jadi objek wisata. Tapi lembah yang paling terkenal adalah lembah di Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan pun tahu ayat ini. Satu waktu saya berkhotbah, selesai khotbah ada orang tanya kepada saya, kebetulan dia tidak percaya Tuhan. Dia bilang begini, pendeta, itu kan yang dibacakan untuk orang mati. Kenapa? Orang kenal ayat ini ketika ada kedukaan. Ayat ini dibacakan nanti ketika ada yang meninggal. Jadi orang-orang pun familiar dengan itu. Presiden Lincoln, dia selalu membaca Mazmur pasal 23 di titik terendah di hidupnya ketika dia stres, mengalami keadaan-keadaan yang berat di hidupnya, dia selalu baca Mazmur 23 ayat 1-6. Dia baca itu. Peristiwa 9/11, Presiden Bush mengajak seluruh orang Amerika untuk membaca Mazmur pasal 23 ayat 1-6 setiap hari. Kenapa? Di dalam lembah kekelaman ada penghiburan. Orang menangkap itu. Itu menjadi lembah yang paling terkenal. Tapi perhatikan baik dalam perubahan yang ekstrim tadi. Di titik puncak sukses, puncak keberhasilan, puncak diberkati. Ada saatnya Tuhan sengaja menuntun ke lembah. Dengan sengaja dituntun ke lembah. Kenapa? Perhatikan. Di ayat 1, ayat kedua, ayat ketiga, pemazmur masih katakan begini. Tuhan adalah gembalaku, Ia membimbing. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Pada ayat 1, 2, 3, Tuhan itu adalah orang ketiga. The third person. Orang ketiga. Tapi pada ayat yang keempat, kita lihat perubahannya di situ. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau. Dia menjadi dekat di situ. Di titik puncak sukses berhasil, hal-hal yang enak, ada saatnya Tuhan sengaja bawa kita ke lembah. Kenapa? Karena kadang-kadang di puncak sukses, kita menjadi jauh, kita terasa jauh, kita menjauhkan, kita kehilangan intimasi, kita kehilangan relasi dengan Tuhan. Karena semuanya baik-baik saja. Wow, rumput yang hijau, air yang tenang. Hati-hati dengan titik puncak itu. Makanya ada kadang dengan sengaja Tuhan bawa ke lembah. Kenapa? Di lembah kita bisa mendekat dengan Tuhan. Di lembah kita bisa menemukan pribadi Tuhan. Di lembah kita bisa makin merasa membutuhkan Tuhan. Sekalipun memang kita nggak suka ada di lembah. Tapi itu menjadi bagian dalam pengembalaan Kristus. Ada lembah yang pernah kita lalui. Ada lembah yang akan kita jalani nanti. Ada lembah yang mungkin di antara kita ada yang sedang berada di lembah. Di titik yang kita nggak suka. Dingin, gelap. Kita seolah-olah kehilangan semua kesempatan untuk enjoy karena ada di lembah. Tapi perhatikan baik, pada ayat yang sama, saudara, di sini dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Di terjemahan yang lain dikatakan, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Di lembah ada pilihan. Kita mau better or bitter. Kita akan menjadi lebih baik atau kita akan hidup dalam kepahitan karena kebencian, kemarahan, mempersalahkan dan lain-lain.
Padahal di lembah adalah kesempatan kita untuk menjumpai Tuhan. Makanya pemazmur katakan, sekalipun aku ada di lembah, aku memutuskan. Aku memilih, aku tidak akan takut. Haleluya. Sekalipun aku ada di lembah, aku memilih, aku memutuskan, aku tidak takut. Kenapa? Ingat, di lembah itu Tuhan yang pimpin, Tuhan yang bawa, Tuhan yang bimbing, Tuhan yang lead ke lembah itu. Pemazmur sadar itu karena dia seorang gembala, dia tahu bahwa memang ada saatnya domba itu harus dibawa ke lembah supaya dia tidak hangus terbakar mungkin. Dia harus dituntun ke lembah. Supaya dia akan sadar bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Dia akan sadar dia membutuhkan Tuhan. Aku tidak takut bahaya. Di terjemahan yang lain dikatakan di sini. Bayang-bayang, diterima kedudukan kata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, bayang-bayang maut sekalipun. Even though I walk through the valley of the shadow of death. Bayang-bayang maut. Tuhan yang tuntun kita ke situ. Kita selalu punya definisi kalau bayang-bayang maut itu suatu keadaan yang mengerikan sekali, bukan? Dekat sekali dengan bahaya, dekat sekali dengan maut itu sendiri. Dekat. Saudaraku yang kasih dalam, saya ingin mengajak teman-teman kalau berdoa. Tahu nggak kita, doa itu adalah ungkapan iman. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan, kami dalam keadaan yang susah, keadaan yang sulit, ancaman, tahun 2023 sedang kesulitan, hati-hati dengan doamu. Doamu adalah statement imanmu. Kalau doa jangan berdoa, oh kami, doa perkatakan iman, itu doa. Yang dideklarasikan dalam doa adalah pernyataan imanmu. Sekalipun aku berjalan, aku tidak takut bahaya. Statement doa kita harus statement ungkapan iman kita. Itu harus dominan. Itu harus dominan. Banyak kali kita berjalan, bertumbuh menjadi orang terintimidasi dengan keadaan yang belum terjadi. Hanya karena rasa takut itu. Mulai merampas kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pemazmur, aku memilih untuk tidak takut dalam bahaya. Jadi saudara, 2023 saya berkata akan ada lembah yang kita alami mungkin. Tapi jangan takut. Ya. Jangan takut. Selama kita menjadi domba yang mengikuti jalan Tuhan, gak usah takut. Hanya domba yang tersesat yang takut. Hanya domba binasa yang kehilangan keberaniannya. Dan dikatakan begini, sebab engkau besertaku. Bukankah kita tahu sejak bulan yang lalu, tahun yang lalu, kita on Christmas, kita deklarasikan Tuhan besertaku. Immanuel, kita berdoa Immanuel, 2023 Immanuel. Bukankah kita mendeklarasikan itu? Kita mengatakan dalam doa Tuhan Immanuel. Pemazmur berkata, di dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya, sebab Immanuel, Tuhan beserta dengan aku. 2023 boleh apapun boleh terjadi, itu potensial, itu bisa terjadi. Tetapi kita memutuskan untuk tidak takut bahaya sebab Dia adalah Immanuel. Haleluya. Dia adalah Tuhan yang menyertaiku. Dia adalah Tuhan yang tidak saja membimbing ke rumput yang hijau, air yang segar dan seterusnya. Tetapi Dia menyertaiku. Makanya di lembah pemazmur berubah, kalau tadinya dituntunnya aku. Tapi di lembah dia berkata, karena engkau, dia merasa dekat justru ketika dia ada di lembah. Dia merasa bahwa dirinya semakin dekat dengan Tuhan, semakin membutuhkan Tuhan. Coba tanya dalam diri kita. Waktu kita ada di lembah, doa kita semakin sering, doa kita semakin sungguh-sungguh, doa kita semakin lama, dan seterusnya. Tapi pada waktu menikmati di tempat yang nyaman, tenang, kita kadang-kadang luka berdoa.
lupa berdoa. Dan kita semua melakukan hal yang sama. Tidak hanya Anda. Pendeta-pendeta, saya juga. Makanya kita butuh penggembalaan Kristus. Sadar bahwa kita semua harus digembalakan oleh Kristus. Digembalakan oleh Tuhan. Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, di lembah, saya sudah katakan tadi, kita mau better atau bitter di situ. Cari apa tujuan Tuhan waktu kita ada di lembah. Pelajaran apa yang paling berharga waktu kita ada di lembah. Karena di lembah adalah momen yang paling intim Tuhan mendekatkan dirinya. Kita dekat dengan Tuhan. Temukan apa tujuan Tuhan waktu kita ada di lembah. Apa maunya Tuhan? Apa maunya Tuhan? Sebab Tuhan yang menyertai aku. Nah, saudara yang kekasih dikatakan begini, gada dan tongkat. Setiap gembala dia punya ada tongkat yang atasnya itu bengkok, melengkung. Itu tongkat digunakan oleh gembala untuk menuntun domba-domba. Saya sudah jelaskan minggu yang lalu, waktu domba-domba satu persatu masuk ke kandang, itu digunakan untuk menuntun, melihat kalau ada domba yang sakit, domba yang kotor, dengan tongkat itu dibersihkan. Tapi ada satu tongkat yang diselipkan di pinggang gembala. Pemazmur sebut itu gada. Dan tongkat yang diselipkan di pinggang dari gembala, fungsinya sebagai apa? Itu sebagai senjata. Untuk apa? Untuk mengusir jika ada binatang buas. Digunakan sebagai senjata untuk memukul musuh. Itu tongkat yang diselipkan di pinggang gembala. Jadi, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Gada dan tongkatmu menghibur aku. Sekalipun di dalam lembah, tapi waktu domba lihat di pinggang dari gembala itu ada tongkat itu. Waktu domba lihat bahwa di tangan gembala itu ada tongkat, dia tidak takut. Mungkin saat itu waktu dia di lembah, dia semakin bisa mendengar ada suara binatang buas, binatang liar, yang semakin dekat kedengarannya, auman singa itu semakin terdengar. Tapi setiap dia lihat tongkat diselip di pinggang gembala, dia terhibur, dia nggak takut. Kenapa? Karena gembala yang menjaga. Karena ada gembala yang menjaga. Kalau ada binatang buas yang akan datang, maka dia akan berhadapan dengan tongkat dari gembala itu. Itu membuat dia terhibur. Makanya di dalam lembah, serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam lembah kita berserah kepada Tuhan. Sebab di dalam lembah ada tujuan Tuhan. Di dalam lembah ada karya Tuhan. Di dalam lembah dia menempatkan diri semakin dekat untuk kita bisa mengandalkan Tuhan. Di dalam lembah kita bisa melihat dengan clear penyertaan Tuhan. Di dalam lembah kita bisa melihat, bahkan kita bisa merasakan bau harumnya kehadiran Tuhan. Kita menjadi aman, menjadi tentram bersama dengan Tuhan. Ada penghiburan di dalam lembah karena Tuhan ada di sana. Ada penghiburan di dalam Tuhan karena Tuhan ada di sana. Kita kenal ada Bukit Zaitun, Mount Olive. Di Mount Olive itulah ada Bukit Getsemani, bagian dari Mount Olive. Di dekat situ ada lembah Kedron. Saya belum ke sana, pingin banget ke sana Wani. Ada lembah Kedron. Tapi Taman Getsemani adalah titik terendah dari lembah Kedron. Tuhan pernah mengalami, Yesus dalam kemanusiaan pernah ada di lembah Kedron, di lembah, di Taman Getsemani. Yesus pernah ada di situ. Dia pernah dalam kemanusiaan, dia pernah mengalami masa-masa yang sulit. Dia pernah mengalami titik dia ditekan, ada pressure yang kuat. Getsemani artinya batu kilangan. Getsemani artinya tempat pemerasan anggur.
Itu Getsemani. Di titik Yesus sampai berkata, sampai Alkitab mencatat, peluhnya bagaikan titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Keadaan yang berat sekali. Kita tidak pernah menangis, kita tidak pernah dalam keadaan sampai begitu menderita, sampai dari kelenjar kulit kita keluar. Bukan lagi keringat, tapi darah. Kita nggak pernah ngalamin. Yesus ngalamin itu. Sampai dia berkata, dia bisa aja mungkin memilih. Tapi dia tetap memilih kehendak Bapa. Dia berkata, bukan kehendakku yang jadi. Dia sempat berkata, kalau boleh lalukan cawan terlalu berat berada di lembah ini mungkin. Tapi dia berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Di dalam lembah, kita kalau boleh memilih, kita tidak mau ada di lembah. Tapi bukan kehendak kita yang jadi. Sebab dengan tidak mengikuti tuntunan gembala, maka kita mungkin bisa aja ada di tempat yang lebih berbahaya. Di mana binatang-binatang liar dan buas akan siap menerkam kapan saja. Domba-domba yang keluar dari kawanannya menjadi domba-domba yang mudah diserang oleh musuh. Dan by the way, Alkitab mencatat bahwa lembah itu bukan tempat yang permanen. Lembah itu bukan tempat yang permanen. Saudara perhatikan di dalam ayat dikatakan, even though I walk through the valley. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, melalui kata through, walk through, melalui. Artinya di valley itu hanya menjadi tempat yang sementara. Lembah itu bukan tujuan, lembah itu bukan tempat yang permanen. Hanya melalui. Itu bagian dari tuntunan Tuhan untuk kita belajar semakin dekat dengan Tuhan. Ada waktunya kita keluar dari lembah itu. Kita akan kembali berpesta dalam sukacita Tuhan. Itu janji Tuhan. Itulah penggembalaan Kristus dalam hidup kita. Berjalan di dalam penggembalaan Kristus. Dan umat-umat Tuhan harus mengalami penggembalaan Kristus, dituntun kepada penggembalaan kepada kehendak Tuhan. Yesus pernah ada di lembah itu. Dan dia memilih kehendak Bapa. Dia yang pernah ada di lembah itu pun, maka dia juga yang sanggup menolong kita. Dia juga adalah Immanuel ketika kita ada di dalam lembah. Waktu kita ada di lembah, gak ada orang lain bisa tolong kita. Gak ada. Domba itu hanya bisa kuat kalau diandalkan gembalanya. Gak ada yang lain. Sebesar apapun tanduknya, gak bisa dia survive di lembah. Kecuali bersama dengan gembalanya. Dan itu kebutuhan kita. Itu kerinduan, keinginan kita. Dan kita harus berjalan dalam penggembalaan Kristus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari tahun 2023 kita tetap memandangnya sebagai Tuhan, gembala agung kita, pemimpin kita. Gembala yang sebenarnya buat kita. Tidak ada yang gembala yang baik seperti Tuhan, gak ada. Hanya Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Kita akan melalui tahun 2023 dengan tetap berkata, aku tidak takut bahaya sebab engkau beserta dengan aku. Sebab engkau adalah gembala atas hidupku. Mari, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada kekuatan Tuhan. Ada berkat Tuhan. Waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Berjalanlah dalam bimbingan Tuhan. Ingat natur dari domba. Ikut Tuhan saja. Itu naturnya. Itu naturnya. Domba ikut Tuhan. Bukan domba menuntun gembala. Bukan. Ikut Tuhan saja. Mari, saudara kita bangkit berdiri bersama. Saya nggak tahu apa keadaan kita, fakta perjalanan rohani kita.
Sebagian mungkin merasa sedang ada di lembah, sedang menurun ke lembah. It's okay. Sepanjang kita berkata Tuhan adalah gembala yang baik, it's okay. Semua akan baik-baik saja. Karena Tuhan adalah gembala kita yang baik.